Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Warta lisan hari ini, kebaktian minggu di Pos Jemaat Cimuluit mulai bulan Juli 2022 diadakan setiap minggu. Mohon perhatian anggota jemaat dan simpatisan untuk dapat berkebaktian minggu bersama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. 2. Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus hari ini, Minggu 3 Juli 2022, akan dilayani oleh Pendeta Denny Setiawan. Demikian warta lisan hari ini. Mari kita mempersiapkan diri beribadah saat teduh bagi kita semua. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersorak-sorak bagi Allah, hai seluruh bumi. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian.
Kebaktian minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara, seorang duta besar bertugas membawa nama baik negaranya. Duta besar hadir sebagai utusan negaranya untuk mencerminkan nilai-nilai dan budaya negaranya. Begitu pentingnya duta besar, sehingga kehadirannya sangat diperlukan. Demikian sebagai murid-murid Kristus, posisi kita memiliki kemiripan dengan duta besar. Kita adalah duta Kristus. Kita memiliki tugas untuk membawa nama baik Kristus kemanapun kita melangkah di tengah dunia ini dalam segala situasi dan kondisi. Damai di dunia dan kita lalu tanya
marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Allah. Jemaat dipersilakan menaikkan doa pribadi. Bapa, kami sangat bersyukur Engkau selalu mau mendampingi serta menyertai kami meski kami banyak kesalahan. Engkau masih mau membimbing kami ke jalan yang lurus dengan menyadarkan kami untuk segera melakukan pertobatan. Kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat. Mohon pengampunan karena dalam banyak kesempatan kami gagal menjadi alat damai sejahtera-Mu. Gagal menjadi saksi-Mu. Kami sadar akan pelanggaran kami. Kami yakin Engkau adalah Tuhan yang Maha Mengampuni. Tuhan, tolong kasihani kami yang telah berlumuran dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Dipersilakan bangkit berdiri. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukanlah kami untuk boleh hidup di dalam anugerah-Mu. Engkau yang memilih dan mengutus kami untuk menjadi duta di tengah dunia ini. Kami percaya Engkau jugalah yang akan menopang dan menolong setiap kami. Dan saat ini ketika kami boleh mendengar perintah-Mu, firman-Mu, mampukan setiap kami untuk juga melakukannya. Kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun dan menolong kami. Begitupun dengan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, kiranya Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan bagi kami semua. Sehingga pada akhirnya kami semua, baik kami yang membaca, kami yang mendengar firman Tuhan, kami diubahkan di dalam kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 66 ayat 10 sampai 14. Yesaya 66 ayat 10 sampai 14. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan membaca Mazmur 66 ayat 1 sampai 9 secara berbalasan.
Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membacakan bait yang menjorok keluar, ibu bapak menjorok ke dalam. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Dan bermazmur bagimu, memasmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia, Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak tidak dapat membimbingan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Dan perdengarkanlah pujian-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup. Dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Bacaan kedua dari Galatia 6 ayat 7 sampai 16. Galatia 6 ayat 7 sampai 16. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada manusia, kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunat dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 11, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan ayat 20. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya di setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima ke situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 16, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika dikatakan Anda ini adalah duta Kristus bagi dunia, apa yang Anda rasakan? Saudara-saudara adalah duta Kristus bagi dunia. Rasanya gimana? Senang, bingung, khawatir, takut, bahagia? Halo, cek. Biasa kan telepon kalau nggak nyambung gitu, ini sinyalnya bagus nggak sih, kok nggak ada halo-halonya sama sekali. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu kalau Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua dikatakan Anda adalah duta Kristus. Senang, sedih? Senang atau sedih? Kenapa senang? Apa sebabnya senang? Apa sebab?
Kenapa? Dipercaya. Dipercaya. Apalagi? Rasa senang itu muncul karena apa? Selain dipercaya. Berarti kalau kita dikatakan sebagai duta Kristus, kita asalnya bukan dari dunia ini. Sama seperti seorang diutus menjadi duta negara lain. Misalkan si A diutus menjadi duta negara Jepang, berarti ia memang bukan dari Jepang. Tetapi ia berasal dari negara di mana ia diutus. Kalau kita disebut duta Kristus, berarti apa yang disampaikan di dalam ayat 20, nama kita terdaftar tidak di sorga. Terdaftar tidak? Mestinya terdaftar. Yakin Bapak Ibu? Yakin? Benar-benar yakin ini? Tadi duta aja bingung, sekarang terdaftar di sorga, tambah bingung. Seharusnya kita yakin. Ini bukan sugesti. Saya bukan magician yang hendak mensugesti ibu bapak untuk bisa melakukan segala sesuatu sehingga berkuasa dan sebagainya. Tetapi ini firman Tuhan yang kita percayai, yang kita imani, yang dimana Bapak Ibu Saudara semua sudah mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan sekali lagi diingatkan bahwa ketika Ibu Bapak mengatakan dan mengakui Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan berasal atau sekedar berasal dari kata orang, tetapi dari dorongan Roh Kudus. Ini yang selalu saya katakan dan saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara semua, bahwa pengakuan kepada Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan bukan hanya dari kata orang, tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan kalau tidak berasal dari Roh Kudus. Ini yang mestinya menjadi pegangan di dalam kehidupan ibu bapak saudara semua. Sehingga ketika dikatakan engkau saudara-saudara duta Kristus, ya ada perasaan sukacita pastinya. Kenapa? Karena kita terdaftar. Karena kita tercatat sebagai warga kerajaan Allah yang diutus oleh Allah, yang diutus oleh kerajaan surga untuk hadir mewakili kepentingan-kepentingan dari kerajaan Allah. Kepentingan apa? Menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan sukacita, menghadirkan damai sejahtera bagi anggota keluarga kerajaan Allah yang ada di dunia ini. Anda adalah duta-duta itu. Ketika Anda dipercaya menjadi duta itu, ada tanggung jawab dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk Anda semua lakukan. Ada tanggung jawab memelihara satu dengan yang lain. Ada tanggung jawab untuk menolong, mengingatkan satu dengan yang lain. Kan sama ya kalau ke luar negeri, kita butuh apa-apa, ya kita ke kedutaan besar. Kita perlu mengurus apa-apa, ya kita perlu ke duta besar. Demikian juga saudara-saudara seiman kita. Mereka adalah orang-orang yang harus kita layani karena kita adalah duta Kristus. Kita adalah orang-orang yang diberikan tanggung jawab itu. Dan itu jelas sekali di dalam Lukas pasal 10. Dan sebelumnya di minggu yang lalu, kalau kita mencermati dengan seksama, siapakah duta itu? Maka di ayat atau Lukas pasal 9, sebelumnya di ayat yang 60, di sana Kristus menunjuk orang yang akan diutus
Saya bacakan Lukas pasal 9 ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, jadi ada 3 orang yang mengikut Yesus dalam perjalanannya, satu menawarkan diri, yang 2 langsung ditunjuk, yang satunya menawarkan diri lagi, tetapi yang nomor 2 ini ditunjuk dan dikatakan demikian. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau yang telah aku pilih, aku panggil untuk menjadi muridku, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Artinya kalau kita menghayati bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi utusannya, untuk menjadi murid-muridnya, untuk menjadi anak-anak Allah, ada tugas dan tanggung jawab di dalam setiap kita. Untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Sang Raja. Perintah yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, apa yang terjadi? Bapak Ibu, kalau ada duta besar kemudian tidak melakukan tugas dari presidennya, kira-kira duta besar tersebut akan diapakan oleh presiden? Dicopot, dicabut, hak-haknya hilang semua. Masih untung terdaftar sebagai warganya. Kalau sampai dicopot kewarganegaraannya, ini menjadi peringatan penting bagi setiap kita supaya tidak menjadi Kristen kaleng-kaleng. Ini bahasa yang sedang tren dan saya sukai. Kristen kaleng-kaleng artinya Kristen yang lemah sekali imannya, jarang sekali ke gereja, jarang sekali berdoa, jarang sekali saat teduh, jarang sekali baca firman, jarang sekali melayani, bahkan menolak melayani terus. Saya katakan mereka adalah Kristen kaleng-kaleng, yang kalau kena benturan pasti rusak. Kita adalah duta Kristus yang sejati, bukan kaleng-kaleng. Maka buktikanlah itu. Lakukanlah tugas panggilan kita. Sederhana kok yang diminta Tuhan. Bersekutu, melayani, dan bersaksi. Apakah itu hidup di dalam diri kita atau tidak? Okelah, kita akan berdalih. Namanya manusia tuh bisa ngeles lah. Apapun bisa ngeles. Oh Pak, saya sudah bersekutu di rumah, saya punya persekutuan pribadi. Ternyata sudah mulai gereja buka, jarang ke gereja. Kan enak online gitu ya. Online bisa, jadi kapanpun bisa. Pertanyaannya, apakah betul kita sebagai duta Kristus sudah menomorsatukan tugas itu? Kan trennya sekarang banyak nih, hari Minggu kan bisa ibadahnya online. Jadi nomor 1 jalan-jalan dulu, nanti bisa ibadahnya di tempat wisata. Pandemi memang banyak positifnya yang bisa kita dapatkan. Tetapi di sisi yang lain kita perlu kritis terhadap iman kita. Jangan-jangan karena kemegahan, kemewahan fasilitas internet membuat kita malah tanpa sadar terseret menjadi Kristen yang kaleng-kaleng. Yang punya banyak dalih dan alasan, intinya nggak mau menomorsatukan Tuhan, tetapi ingin menomorsatukan kepentingannya, keinginannya. Contoh kasus yang lain. Ketika sudah ada jadwal pelayanan di depan, lalu kemudian ada juga pertemuan janjian-janjian kita dengan yang lain. Lalu ada masanya kita menjadwal ulangkan pelayanan dan pertemuan itu. Kira-kira Bapak Ibu, mana yang akan kita undurkan, pelayanannya atau pertemuannya? Mana yang akan kita reschedule?
Pelayanannya atau pertemuannya? Halo? Mana yang akan kita undurkan? Kita ini duta Kristus loh. Mana Bapak Ibu yang akan kita undurkan? Jujur. Nah, pelayanan diundurkan. Bu Lena, sorry, nanti saya tugas ini deh, besok aja ya, gantian ya. Bisa terjadi seperti itu. Pertanyaannya, benarkah kita duta Kristus yang sejati? Atau jangan-jangan duta Kristus yang KW, kaleng-kaleng? Kompromi secara tegas. Bahkan kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 9 ayat 62, kita bacakan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Setiap orang yang diutus Tuhan, tetapi menolak dengan segala dalih, ia tidak terdaftar di dalam kerajaan sorga. Bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan. Tetapi persoalannya firman ini dipercayai atau tidak, diimani atau tidak bagi setiap kita. Jangan-jangan kita percaya hanya pada ayat-ayat yang memudahkan kita, yang menyenangkan kita, yang memfasilitasi keegoisan kita. Padahal dengan tegas Tuhan mengatakan, setiap orang yang diutus maju dan mengikuti perintahku dan menuruti perintahku tidak boleh melihat ke belakang, tidak boleh berkompromi dan nomor satukan Tuhan di dalam setiap persoalan, pilihan-pilihan yang ada. Tegas Tuhan mengatakan itu. Jadi silakan Ibu Bapak mempertanggungjawabkan sendiri kepada Tuhan. Apakah yakin Anda adalah duta Kristus yang benar-benar tercatat sebagai anggota kerajaan Allah? Atau jangan-jangan KTP kewarganegaraan kita di sorga itu palsu? Karena kelakuan, tindakan, perbuatan, prioritas dalam hidup kita tidak menomorsatukan Tuhan. Kalau kita duta Kristus, maka kita dengan mudah hadir untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita akan hadir melakukan tugas-tugas panggilan kita. Kita hadir untuk bersekutu, kita hadir untuk melayani, kita hadir untuk bersaksi. Karena itu spiritnya, karena itu jiwanya, karena kuasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk itu. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk hebat-hebatan. Oh, orang Kristen hebat, bisa nengking sana sini. Oh, orang Kristen hebat, bisa jadi orang yang kaya dan penuh berkat. Bukan hal itu. Tetapi kuasa anugerah yang Tuhan berikan untuk kita melaksanakan perintah. Kalau seorang duta sebuah bangsa melaksanakan perintah presiden, kalau kita duta Kristus berarti melaksanakan perintah Kristus. Persoalannya, maukah kita menghidupi itu? Maukah kita baca firman Tuhan, menggalinya, mengingatnya, dan mencoba untuk menerapkannya? Dari mana kita bisa tahu perintah Kristus? Kalau bukan dari Alkitab. Bagaimana kita bisa melakukan atau menjadi duta Kristus kalau kita tidak membaca Alkitab, merenungkan dan memahaminya? Simple kok Bapak Ibu, jadi Kristen itu. Nurut, baca firman Tuhan, lakukan. Sudah tidak ada perlu yang diprotes. Firman Tuhan ya dan amin. Jalani saja. Memang akan ada masalah, tantangan-tantangan dunia.
Kita bisa susah, kita bisa menderita, kita bisa kena masalah dan segala macam ketika kita menyuarakan kebenaran. Tetapi jangan takut. Tuhan yang akan membackup kita. Tuhan yang akan menolong kita. Hidup dengan prinsip Kristus. Berani melakukan yang benar. Kalau bagi para pelajar, jangan pernah nyontek. Jangan pernah berbuat curang. Bagi para pekerja, jujurlah, hasilkan hak penghasilanmu dengan cara yang baik. Berelasi dengan semuanya dengan hati, bukan hanya dengan pikiran untung rugi, tetapi dengan hati yang telah Kristus berikan kepada setiap kita. Kalau kita menyediakan hati kita untuk dipakai oleh Tuhan, maka saya yakin dan percaya apa yang Tuhan firmankan pasti tergenapi di dalam diri ibu bapak semua. Karena Tuhan yang menjamin Anda adalah duta-duta Kristus. Maka mari hadir, laksanakan tugas itu dengan terus memandang kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan begitu luar biasa. Apakah balas kita atas pengorbanan Tuhan? Yang terakhir, mari kita refleksi dari puisi ini. Ketidakadilan merajalela di sekitarmu, mampukah engkau bertahan dalam keadilan ketika yang salah jadi wajar dan kebiasaan? Apakah kebenaran tetap menguasai hidupmu? Ini tugas yang penting namun tidak mudah. Meski sulit, teruslah berusaha, jangan menyerah. Dalam setiap peristiwa kita diajarkan berserah, sebab Ia memulihkan semangat yang patah. Tak usah banyak modal untuk hidup, cukuplah beriman dan terus berharap, walaupun hanya
Ya Bapak Ibu, demikian tantangan kita ketika kita menghadirkan damai sejahtera, kadang suaranya juga bisa hilang-hilang seperti itu. Tetapi jangan membuat kita panik. Mari kita hadir di tengah dunia ini dengan segala keterbatasan kita. Kita sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan perfect sempurna. Tetapi realitanya seringkali terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi biarlah Tuhan yang menyempurnakan, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang senantiasa berserah dan pasrah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak pada Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada 27 Juni sampai dengan 3 Juli. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami, ajari kami untuk terus mengandalkan Engkau. Kami menghayati keterbatasan kami, kelemahan kami, ketidaksempurnaan kami. Engkaulah yang akan menyempurnakan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjadi duta Kristus di tengah dunia ini. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, pulihkanlah bangsa dan negara kami dari berbagai persoalan yang sedang dihadapi. Kami berdoa untuk dunia ini, di mana ada beberapa negara yang sedang berperang. Tuhan, tolong perdamaikanlah. Kami berdoa untuk gerejamu dimanapun berada, kiranya Tuhan gerejamu boleh terus menghadirkan cinta kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, dan juga umat-Mu boleh tergerak mengambil bagian untuk hadir di tengah masyarakatnya. Kiranya Tuhan berkati. Demikian juga untuk jemaat-Mu GKI Pastur Pos Jemaat Cimbuluit. Biarlah Tuhan tolong agar persekutuan-persekutuan yang akan diadakan dan kebaktian minggu yang akan dimulai bulan Juli ini tiap minggunya, Tuhan juga hadirkan para pelayan-pelayan gerejawi yang boleh ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan gereja, baik dalam kebaktian minggu umum, kebaktian minggu remaja, kebaktian minggu anak-anak. Tuhan tolong. Tuhan, kami rindu agar gerejamu ini juga boleh bangkit kembali dari masa-masa pandemi, karena pandemi 2 tahun ini yang membuat banyak anggota jemaat yang mungkin mencari alternatif lain dalam bergereja. Tetapi kami percaya Tuhan akan memampukan setiap kami, pengurus Pos Jemaat Cimbuluit, untuk bersahati bersama-sama, melayani, berkoordinasi, dan juga
membangun jemaat-Mu, GKI Pastur Pos Jemaat Cimbulut ini. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini mungkin sedang berduka, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan hiburkan. Untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang sakit, lemah, baik terbaring di rumah sakit ataupun di rumah, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Dan untuk saudara-saudara kami semua yang mungkin sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong berilah pekerjaan tepat pada waktunya. Dan bagi anak-anak kami yang masih studi, Tuhan beri hikmat untuk mereka semangat belajar dengan prestasi yang tentunya diharapkan, sehingga mereka pun boleh melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tuhan, kami mohon juga agar berkat-Mu boleh tercurah untuk setiap anggota keluarga. Biarlah setiap anggota keluarga boleh terus bersukacita di dalam Tuhan dan merayakan berkat-berkat Tuhan melalui pekerjaan orang tua mereka dan seterusnya. Kami juga berdoa untuk setiap kami, dalam setiap pergumulan kami, Tuhan tolong. Dan ketika kami boleh menyambut perjamuan kudus-Mu, Tuhan berilah sukacita untuk kami mengingat akan pengorbanan Kristus, dan kami boleh juga meresponnya dengan menjalani kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia, biarlah dengan bertambah usia bertambah juga kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, persembahan hari ini akan dilakukan 2 kali. Yang pertama akan diedarkan kantong kolekte. Selanjutnya nanti setelah perjamuan kudus ada persembahan syukur yang dapat diberikan di box persembahan di depan. Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Seraya membawa persembahan baik melalui transfer maupun melalui tempat persembahan yang telah disediakan, mari kita menyanyikan terima kasih ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang waktu kami ya Tuhan. Khususnya ya Tuhan, terima kasih atas kepercayaan yang Tuhan berikan pada saat ini kami
dapat memberikan persembahan yang asalnya daripadamu juga ya Tuhan. Kuduskan persembahan ini ya Tuhan, dan tuntun semua dari kami yang akan menggunakan, mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat kami gunakan untuk memuliakan kerajaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, saat mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan PKJ 183 bait 1 dan 2. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.